Bismillahirrahmanirrahim. Kafa bil mauti muzahidan niku. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti muzahidan. Kafa nyukupi bil mauti kelawan kematian. Abane muzahidan perkara kang dadekaken suhud neriman fid dunya ing dalam dunya wa muraghiban lan demenaken fil akhirati ing dalam akhirat. Cukuplah kematian itu sebagai sesuatu yang membuat orang neriman di dunia ya. Kita ini kalau sudah ingat mati maka tidak ada yang perlu diperbutkan sing neriman. Toh kalau sudah mati tidak ada yang dibawa pulang, nggak ada yang dibawa ke mana, nggak ada yang dibawa mati ya. Untuk apa kita ribut soal dunia? Orang ini kan menggunakan kemewahan selama dia hidup. Kalau mati selesai semuanya. Maka nasihat kematian itu penting. Hari ini kita setiap hari, hampir setiap hari di Facebook, di WA selalu mendapat kabar ada orang meninggal. Sedih, kiai-kiai meninggal ya. Banyak sekali kasus orang meninggal. Nah ini cukup untuk membuat kita menjadi prihatin ya. Situasi pandemi ini sewaktu-waktu orang bisa mati. Virus ini tidak pilih-pilih. Kiai tah, jabat tah, orang kaya, sudah banyak yang menjadi korbannya. Artinya kematian ini cukuplah membuat kita ini sadar diri bahwa kita ini perlu bekal perjalanan yang lebih panjang, yaitu bekal kita kembali ke akhirat. Wa muraghiban lan demenaken fil akhirati dalam akhirat. Cukuplah kematian yang kita dengar setiap hari itu membuat kita semakin mencintai akhirat. Sebab hidup ini pasti berakhir dan kemudian ada tempat surga atau neraka. Ini yang harus membuat kita sadar. Kematian-kematian setiap hari kita dengar, hampir setiap hari tidak ada jeda. Kamu saya lihat di Facebook, lihat di grup WA, setiap hari ada aja berita kematian. Ini harusnya cukup membuat kita sadar ya. Dunia tidak ada yang abadi, hanya akhiratlah yang abadi. Makanya persiapkan bekal menuju kehidupan setelah mati. Ini hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman. Kafa nyukupi bil mar'i klan wong suci apane isman dosane. Cukuplah orang itu melakukan dosa. Ayyusyara ing yen to den isyaroi sapa ilaihi maring mengkono al mar'u bil asabi'i kelawan biro-biro driji. Orang ini biasanya kalau jelek kan dihinakan, diisyarai dengan driji itu loh, orang itu tuh lihat tuh, nah gitu. Artinya cukuplah bahwa dia itu direndahkan seperti itu, menunjukkan dia banyak kejelekan. Ingkana lamun ono sapa wong iku khairan bagus, faya mongko te isyara iku muzillatun kang
mlesetaken. Ilaman angin wong rahimah kang melasi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah. Wa ing kana lamun ana sapa man iku syarron ala fahuwa mongko utawi man yaiku syarrun ala ya. Jadi orang-orang ini bisa dibaca oleh manusia yang lain ya. Secara umum orang ini kalau baik ya dilihat baik, kalau jelek dilihat jelek. Orang-orang yang dianggap jelek oleh manusia ya, itu biasanya yang memang jelek. Tetapi bisa jadi dia mungkin baik ya. Tetapi ini hanya secara umum gitu ya. Kafa bil mar'i isman ayyusyara ilaihi bil asabi ya. Orang tidak boleh merasa dirinya baik. Orang tidak boleh GR, ujub ya. Dia juga harus bisa melihat fakta lingkungannya. Kalau dia itu dihinakan oleh orang ya, dia harus introspeksi maksudnya. Harus introspeksi. Karena ada asap, ada api. Kalau orang menuduhmu jelek, ya kamu harus introspeksi apa yang telah kamu lakukan. Tapi kalau kamu memang tidak berbuat salah, ya tidak usah dirisaukan. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kafa nyukupi bil mar'i kelawan wong suci apane itsman tusane ay yuhadditsa utayen to cerita-cerita sapa al mar'u bi kulli ma kelan sakabehane perkara sami'a kang krungu sapa al mar'u. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak semua hal yang kita dengar itu boleh diceritakan. Jangan semua yang kamu dengar kamu omongkan pada orang lain. Kafa bil mar'i itsman. Itu nyukupi kamu menjadi perbuatan dosa. Artinya kalau kamu menceritakan semua yang kamu dengar, bisa jadi itu gosip, bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu juga fitnah, bisa jadi itu juga mengadu domba. Jadi kamu harus punya filter. Jangan semua yang kamu dengar kamu sampaikan pada orang lain. Kamu pikir dulu, ini benar apa tidak. Kalaupun benar, ada manfaatnya apa? Tidak semua harus disampaikan. Sama di dunia medsos juga begitu. Tidak semua berita boleh di-share. Sebab berita ini juga banyak yang palsu, gosip ya. Yang tidak benar banyak di medsos ini bertebaran hoax. Nah, berita palsu ini beredar di mana-mana. Makanya kita jangan mudah melakukan share sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Walaupun itu mungkin benar ya. Umpamanya yang sekarang kita sedang sedih, satu pondok ada kasus apa itu diduga infeksi COVID. Itu kan tidak sepantasnya kita sebarkan. Sebab bisa membuat orang takut mondok. Akhirnya pondok yang benar, pondok yang bersih ditakuti ya, dikira sama. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan jangan kamu ceritakan semua yang kamu dengar. Kamu harus punya filter ya. Filter dulu mana yang layak, mana yang tidak layak. Selanjutnya kafaratul majlisi utawi tebusan kafaratul majlis. Rasulullah SAW mengajarkan zikir kafaratul majlis.
Maksudnya kalau ada orang habis jagongan, habis ngerumpi, habis cerita-cerita yang nggak bener, maka itu harus ada kafar tebusannya, nebus dosanya, gosip-gosipnya. Iku ayakula yang tau ngucap sopal abdu kaula, ucapakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini biasanya dibuat doa kafaratul majlis ya. Memang ini biasanya digunakan untuk melebur dosa. Kalau memang di situ orang itu kan ngobrol ya. Orang ngobrol ini kan pasti ada gosip-gosipnya. Orang ngobrol itu kan ada bumbu-bumbunya ya. Makanya dia hendaknya setelah ngobrol-ngobrol itu mengucapkan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Maksudnya kafarah itu melebur dosa yang ada di majlis tadi. Makanya ketika habis ketemu diajak berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Supaya diampuni dosa-dosanya. Itu kan istighfar. Supaya diampuni apa yang tadi omongan-omongan, mungkin ada yang bohong ya. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak benar ya. Tetapi ini dilakukan ya, untuk orang yang habis ngobrol-ngobrol. Bisa juga dalam hadis yang lain itu dengan sholawat. Makanya kita kalau kumpul pisah, kalau adatnya orang NU kumpul terus baca sholawat. Biasanya kalau habis kumpulan tahlilan ada yang sholawat, sholawat Muhammad, sholawat buyar. Karena memang satu majelis itu hendaknya ditutup dengan istighfar atau dengan sholawat ya. Biasanya orang-orang NU ini sing gampang ya maca sholawat. Habis kumpulan sholawat Muhammad, sholawat mari. Itu juga sama aja ya. Menjadi kafarat majelis ya. Jadi jangan berkumpul kemudian berpisah tanpa berzikir. Makanya setelah kalau kita habis kumpulan baca doa kafaratul majelis atau baca sholawat. Rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud. Selanjutnya kulul kidbi utawi saben-saben goro iku yuktabu dan tulis. Iku yuktabu dan tulis. Alabni Adam ing atase anak Adam. Illa salasan angin perkara telu. Rupane arrojul wong lanang yakdzibu kang goro sapa rajul goro fil harbi ing dalam perangan. Jadi begini, bohong itu tidak boleh, bohong itu dosa ya. Kecuali ada tiga posisi di mana diperbolehkan bohong. Yang pertama dalam perang. Situasi perang ini kan penuh tipu daya. Sehingga orang ini kalau ditangkap musuh, berapa jumlah temanmu? Ya bohong aja supaya tidak ditangkap ya. Dalam perang itu boleh. Fa innal harba karena seduni perang iku khid'atun, tipu daya. Karena perang itu kan tarung strategi. Warajulu tae wong lanang, warajulu lan wong lanang yakdzibu kang goro sapa rajul alal mar'ati ing wong wadon fayurdiha mongko ngridoaken sapa mengkono rajul ha ing mar'ah.
Boleh juga bohong untuk menyenangkan istri supaya tidak tengkar ya. Karena istri ini terkadang memang ya tipenya ada yang tipenya seperti intelijen. Bojone nang ndi tuwakon. Tuwakon mang turu kendi, wis apa? Mangan kendi, ngopi kendi. Aduh pertanyaannya koyo pertanyaannya Pak Polisi ya. Biar gak ruwet-ruwet ya, boleh dia bohong untuk supaya menyenangkan hati istri. Artinya untuk menyelamatkan rumah tangga. Kalau kamu ngomong bener, bojomu ngamuk ya boleh bohong. Untuk tujuannya mendamaikan hubungan di dalam rumah tangga. Terkadang istri ini kan sok curiga. Di mana? Tidur di mana? Tidur sama siapa? Istri jawab sih ono maneh. Pertanyaan satu jawab pertanyaan dua. Jawab ono maneh pertanyaan tiga. Makanya jika bulat-bulat jawaban sing enteng. Itu kan di masjid. Buku masjid endi ngono. Karena lek dijawab temenan ono itu kan di ngopi wis sapa? Ono sapa? Ono sapa? Tuh ono takutno. Makanya Nabi membolehkan bohong untuk menyenangkan istri supaya tidak terjadi persengketaan rumah tangga. Warajulun dan wong lanang. Yang ketiga warajulun dan wong lanang yang ribu kangkor sapa narajulaini antarane wong loro liyusliha supaya bagusi sapa mengkono rajul bainahuma antarane rajulain. Yang ketiga boleh bohong itu untuk menyelamatkan orang dari pertengkaran. Ada dua orang sedang bermusuhan. Si A ngerasani si B, si B ngerasani si A. Kamu di tengah-tengah, tidak boleh jujur. Kamu bohong tujuannya untuk supaya damai. Ojo diomongno kabeh. Jare anu ya Bu, jare anu kok pedes kiri. Waduh, situ ya tambah kamu. Harusnya kamu ganti yang bagus. Ya apa? Api kok deh positif. Positif. Dan ngilon aku enggak malah ngelem-ngelem. Nah, bohong dikit untuk mendamaikan itu boleh. Justru kalau kamu sampaikan semua itu namanya adu domba. Ya apa? Kok niku anu jare niku anu lho. Wah tambah gelut ya. Apabila ada dua orang sedang bertengkar, maka pihak yang di tengah ini harus menjadi juru damai. Jangan malah menceritakan apa yang menjadi pemicu kemarahan. Nah, itu tiga bohong yang boleh ya. Ini istilahnya bohong putih ya. Bohong secara umum tidak boleh. Bohong itu jelek. Bohong itu jahat. Nah, kamu kalau bohong kamu menjadi jahat. Nah, jangan bohong kecuali tiga hal ini. Bohong dalam perang, nah itu karena memang taktik untuk mengelabui musuh. Bohong untuk mendamaikan rumah tangga. Bohong untuk mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Nah itu namanya bohong putih ya. Boleh. Tapi kalau bohong yang lain tidak boleh. Bohong soal uang, bohong soal tidak boleh, itu dosa. Rawahul Ibnu Sini. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, kullu binain utawi saben-saben bangunan iku wabalun dadi belai ala sahibi ing atase wong kang duweni bina. Bangunan-bangunan yang mewah, bangunan-bangunan yang berlebihan itu akan dipertanyakan oleh Allah, akan menjadi belai, maksudnya akan menjadi ujian bagi dia karena akan menjadi pertanyaan ya. Bangunan orang kan ada yang bangun berlebihan 100 miliar, 200 miliar ya.
Bangunan-bangunan seperti itu akan menjadi pertanyaan Gusti Allah kelak di akhirat. Yaumal kiamat dalam dino kiamat, illa masjidan angin masjid, kecuali bangun masjid. Jadi kalau bangunan masjid itu tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungannya, karena bangunan masjid itu bangunan untuk ibadah. Justru malah bagus, karena siapa orang bangun masjid ya, mambana lillahi masjidan fid dunya yuridu bihi wajhallah ya. Siapalah orang membangun bangunan yang ikhlas, masjid untuk Allah, banallahu qasran fil jannah min lu'lu'ah, akan dibangunkan rumah di surga dari mutiara ya. Orang bangun masjid pahalanya besar. Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang ikut bangun masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Makanya hari ini saya sedang bangun masjid. Sing nyumbang yo monggo, sing gak nyumbang yo mbuh. Ya alhamdulillah ada 1-2 yang nyumbang ya. Saya tidak minta. Le ono yo alhamdulillah, ka ono yo alhamdulillah. Mek masya Allah, kok medit sampean. Hari ini kita sedang bangun masjid 2 lantai. Kita ini masih ingin mengembangkan pesantren ini supaya ya tambah luas. Karena ini dulu pesantren ini dulu saya ini belinya ini dulu itu nyicil. Pondok ini dulu itu tanah kaplingan ya. Jadi kita belinya itu sedikit-sedikit. Ini dulu berapa kapling? 5 kapling. Ini kan kaplingan. Makanya sana-sana rumah. Ini pondok ini dulu tanah di kafling. Kita beli 5 kapling, beli lagi 2 kapling, beli lagi 2 kapling, beli lagi 1 kapling, beli lagi 1 kapling. Jadi ini dulu nyicil sampai jadi alhamdulillah seperti ini. Jadi memang ini perumahan, makanya ya itu situ kan kampung ya. Lah saya kepingin pondok ini ya tambah luas, ke sana sudah nggak bisa. Kita sedang kembangkan di belakang itu, di belakang rumah saya itu. Ya saya kepingin nambah tanah lagi di situ supaya pondoknya tambah luas. Kepinginnya pondoknya ini saya pindah ke timur. Kayak gini arek bengi ngluyur. Kayak kono tak kei gerbang. Kayak iso metu tak gembok wis mari. Pondok ini memang ya bergaul dengan masyarakat. Makanya saya ini ya harus hati-hati. Kamu malam hari jangan ramai, jangan teriak-teriak. Karena kan posisi pondok ini berdempetan dengan kampung ya. Nah, saya kepingin geser pondok ini ke belakang sana. Nah di belakang sana sepi. Nah, tapi kan saya harus beli tanah lagi. Ya nyicil kan nyelengi. Tapi saya alhamdulillah merasa sampai saat ini ya banyak kemudahan. Allah memberi kemudahan. Ya contohnya bangun masjid itu. Ya alhamdulillah. Kate jaluk-jaluk, kate proposal, kate apa? Surat edaran ya. Allah memberi, ada aja. Lalu saya gitu kata entek. Tapi saya yakin mulai entek teko maneh. Gusti Allah Maha Kaya. Ada aja. Kita ini jangan pernah kecil hati. Kalau kita berjuang untuk Allah, pasti Allah menolong kita. Intan surkumullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti nolong kamu. Saya tidak pernah merasa kecil hati. Pengalaman sekian tahun mengelola pesantren ini, alhamdulillah setiap tahun kita bangun. Ya Allah memberi rezeki. Dan saya tidak pernah narik wali murid. Saya tidak pernah minta sumbangan. Ya yang nyumbango, gak nyumbang yuk sakarmu. Tapi nyatanya Allah memberi dengan caranya Gusti Allah ya. Makanya kita itu minta selalu pada Allah. Allah lah yang maha memberi. Kamu jangan pernah kecil hati kalau kamu berjuang
ya. Allah tidak mungkin membiarkan kamu sendiri. Pastilah Allah pasti menolong kita. Saya ini sudah mengalami sulitnya, susahnya, tapi semuanya Allah berikan kemudahan. Dan Allah sudah menjanjikan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang Allah tunjukkan jalannya. Tidak ada yang repot ya. Jangan pernah takut. Semua yang ada ini kehendaknya Gusti Allah. Ya muka-muka semua diberi kelancaran oleh Allah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Tapi Allah pasti memang memberi. Dulu ayah saya dawi saya begitu. Kalau kamu bayar tunai, tidak mungkin Gusti Allah bayar kredit katanya. Kalau kamu bayar tunai, Allah pasti bayar tunai. Kalau kamu melakukan sesuatu, Allah pasti membalas. Dulu waktu saya beli tanah untuk asrama putri itu, Azubaidah itu, saya tidak punya uang. Saya jual rumah, saya jual tanah, saya jual mobil. Tapi saya merasa yakin. Karena ayah saya dulu bilang begitu. Lek menungso iki bayar kontan, mosok Gusti Allah katanya bayar kreditan ya. Ada tidak mungkin lah Allah ngeridit itu, tidak mungkin. Allah maha kaya. Saya alhamdulillah jual rumah waktu itu, saya jual rumah, saya jual tanah, saya jual mobil. Nyatanya saya tidak tambah miskin. Saya beli mobil baru lagi. Saya beli lagi. Allah memberi rezeki yang jauh lebih besar ya. Jangan pernah takut pada janji-janji Allah itu pasti benar ya. Siapa menolong agama Allah pasti ditolong oleh Gusti Allah. Muga-muga kabeh ditulungi Gusti Allah.